Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisha Azara dari kelas 11-7, nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang laju reaksi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang konsep laju reaksi. Reaksi kimia dapat kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Reaksi dapat berlangsung dengan laju yang berbeda-beda. Adapun contoh dari reaksi kimia adalah reaksi pada ledakan kembang api, berlangsung sangat cepat atau dalam hitungan detik. Yang kedua adalah reaksi roti yang berjamur, berlangsung dalam hitungan bulan atau minggu sehingga membutuhkan waktu yang lama. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi tiap satuan waktu. Laju reaksi dapat dinyatakan dengan satu, laju berkurangnya jumlah reaktan tiap satuan waktu, dan laju bertambahnya jumlah produk tiap satuan waktu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang rumus laju reaksi. Rumus laju reaksi seperti contoh ini yaitu reaksi A plus B menjadi reaksi C. A plus B adalah reaktan sebagai reaktan atau zat reaksi, dan C adalah produk hasil dari zat reaksi tersebut. Kemudian dapat kita simpulkan, kita dapat mencari laju A. Laju A yaitu min delta konsentrasi A. Delta A adalah konsentrasi A per delta T. Delta T adalah waktu. Kemudian cara mencari laju B adalah min delta B atau min delta konsentrasi B per delta T atau waktu. Kemudian untuk mencari laju produk yaitu VC yaitu plus delta C yaitu konsentrasi C per delta T. Kenapa ini berbeda-beda? Ini min, dan ini plus. Karena min adalah untuk reaktan dan plus adalah untuk produk. Gitu. Ini berbeda-beda, ini min, dan ini plus, karena hal ini menunjukkan konsentrasi pengurangan pada reaktan, dan plus adalah menunjukkan penambahan konsentrasi pada produk. Jadi inilah grafiknya, semakin ke kanan maka waktunya semakin lama, dan ke atas adalah konsentrasi atau zat reaksi pada produk. Kemudian ini reaktan dari konsentrasi ke waktu mengalami seperti penurunan. Pada awal mula zat konsentrasi reaktan itu tinggi atau banyak, kemudian lama kelamaan berkurang karena berguna untuk membentuk produk, makanya ini berkurang dan jadilah habis. Kemudian produk ini dari konsentrasinya rendah kemudian menjadi tinggi karena awal mula produk itu belum dibentuk. Kemudian reaktan A dan B membentuk produk, kemudian lama-kelamaan produk dapat dibentuk dan menjadi banyak. Kemudian saya akan menjelaskan perbandingan laju reaksi. Suatu reaksi sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Jadi yang reaksi tadi A plus B menjadi C, kemudian ini tuh perbandingan sama dengan koefisien yaitu P reaksi A plus Q reaksi B sama dengan A reaksi C tadi. Kemudian laju reaksi A dibagi laju reaksi B dibagi laju reaksi C adalah sama dengan perbandingan koefisien. Koefisien ini koefisien P, Q, dan R sama dengan
perbandingan koefisien. Kemudian rumusnya adalah laju A sama dengan koefisien A dibagi koefisien B dikali laju B. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan laju reaksi. Laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Persamaan laju reaksi menyatakan hubungan konsentrasi zat-zat bereaksi atau reaktan terhadap kelipatan perubahan laju reaksi atau orde. Jadi untuk reaksi koefisien P A plus koefisien B menjadi koefisien C plus koefisien S dan menjadi D. Kemudian persamaan reaksinya yaitu V sama dengan K konsentrasi orde X dikali konsentrasi B orde Y. X dan Y adalah orde. Jika X dan Y ditambahkan maka menjadi orde total, yaitu, dan K ini adalah ketetapan laju reaksi. Pembahasan selanjutnya adalah orde reaksi. Orde reaksi adalah pangkat konsentrasi yang menyatakan tingkat reaksi suatu zat. Orde laju reaksi dapat ditentukan berdasarkan data hasil eksperimen. Ada beberapa jenis orde reaksi. Mari kita bahas selanjutnya. Yang pertama adalah reaksi ordinal. Mari kita buat reaksi ordinal. Persamaan reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi X pangkat 0. Jadi ini adalah reaksi ordinal, itu bersifat lurus dan konstan. Persamaannya adalah V sama dengan K kali konsentrasi X pangkat 0 gitu. Jadi reaksi ordinal ini laju reaksi tidak berpengaruh dengan besarnya konsentrasi zat bereaksi itu karena 0. Kemudian reaksi ordinal, mari kita gambar grafiknya sebentar. Kemudian ini X, ini Y, ini ke atas. V sama dengan jadi ini reaksi orde 1. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi laju reaksi dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi reaksi. Maka persamaan reaksinya ditulis pangkat 1. V sama dengan konsentrasi X pangkat min 1. Persamaan reaksinya jadi V sama dengan konsentrasi X pangkat 1. Kemudian yang ketiga adalah reaksi orde 2. Mari kita gambar grafiknya. Reaksi orde 2 X ini reaksi orde 2 itu ke atasnya. Jadi pada reaksi orde 2 laju reaksi berubah menjadi kuadrat.
Jadinya laju persamaannya yaitu V sama dengan K kali konsentrasi X pangkat 2. Ini salah, seharusnya ditambah K. Sebentar, K X pangkat 1, ini pangkat 2, begitu. K di sini, K di sini, dan K di sini. K adalah ketetapan laju reaksi. Yang selanjutnya adalah 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi. Semakin besar konsentrasi reaktan, laju menjadi lebih besar karena tumbukan antar molekul menjadi sering terjadi. Kemudian 2. Luas permukaan. Luas permukaan. Semakin luas permukaan, laju menjadi lebih cepat karena tumbukan molekul reaktan menjadi lebih sering terjadi. Kemudian yang ketiga adalah suhu. Semakin tinggi suhu, energi kinetik semakin besar dan laju menjadi cepat. Adapun rumus-rumus untuk mencari suhu. Yang keempat adalah katalis. Zat tambahan selain reaktan yang akan terbentuk kembali di akhir reaksi. Contohnya A plus 2B plus C menjadikan AB2 plus C. Nah, C ini adalah katalis. Tujuannya adalah untuk penurunan energi alternatif. Berikut ini adalah grafik katalis. Dengan katalis lebih pendek dan katalis lebih tinggi. Sekian penjelasan materi dari saya tentang laju reaksi. Adapun ada salah kata ataupun kurang baik atau bagaimana, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.